Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari saya ajak dengan semuanya betul di dalam kita melangkahkan kaki kita di dalam kehidupan ini betul-betul dengan kita selalu taat dan patuh kepada Allah Ta'ala, karena hanya itulah yang akan bisa menyelamatkan diri kita dari nantinya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Khatamul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian tentang yaitu kehidupan akhirat, Kitabul Jannah wa sifatihi wa ni'imiha wa ahluha, yaitu kaitannya dengan membicarakan yaitu persoalan-persoalan hari akhirat ya. Pada kesempatan beberapa pertemuan kita berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberitahukan bahwa dunia ini fana dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Kemarin sudah banyak penjelasan yang saya sampaikan, juga berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW dan juga berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita lanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab sifat yaumil qiyamah, yaitu bab kaitannya dengan sifat yaumil qiyamah, hari kiamat. Wa'anana wa'anallahu ala ahwaliha wa'anallahu ala ahwaliha, yaitu hari kiamat ya. Mari kita tengok, ini ada dua hadis Bapak Ibu, kaitannya dengan sifat hari kiamat itu yang bagaimana ya. Hadis Abdullah ibnu Umar, hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyitir, yaitu di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an yang mana di situ beliau ya menyebutkan ya di dalam surat Al-Mutaffifin ini, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ya, di mana di situ hari ketika manusia berdiri ya, li rabbil alamin, mereka itu manusia tadi itu menghadap kepada Rabbul Alamin, yaitu
kepada yang memiliki alam semesta ini. Jadi ini mungkin diantara kita hafal kaitannya dengan ayat ini, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunaihi. Sampai ya, ini Rasulullah SAW setelah menyitir ayat tadi, Rasulullah melanjutkan hatta yaghiba ahaduhum, sampai salah seorang di antara mereka itu, yaitu apa, fi rahihi ila ansafi udunaihi, yaitu mereka itu apa, mereka itu ada yang hilang tenggelam di dalam keringatnya, ya, ila ansafi udunaihi, sampai pertengahan kedua telinganya. Pernah saya sitir hadis, yaitu hadis qudsi ya. Jadi kalau di dalam hadis qudsi itu diceritakan mendetail bagaimana kondisi yaumil qiyamah, di mana ketika manusia itu menghadap Rabb-nya. Ya, kalau kita bahas kemarin, yaitu pada saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang dalam kondisi sangat suka. Ya, sukanya gimana? Karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu telah terjadi, dan orang ini berharap-harap secepatnya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini gimana? Orang yang beramal soleh. Kok begitu? Iya, nanti kita ini Bapak Ibu ya, yaumil qiyamah kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, maka kita teringat semuanya dengan apa yang telah kita lakukan dahulu di masa kehidupan dunia. Bagi orang-orang yang mereka itu berkhianat kepada Allah, artinya dia tidak menunaikan sebagai penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bermacam-macam. Ya, juga bermacam-macam. Nah, di dalam hadis ini disebutkan kata yaghiba ahaduhum fi rahihi ila ansafi udunaihi. Ada diceritakan begini, sehingga ada di antara mereka, artinya di antara orang-orang yang mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu apa? Hilang tenggelam dengan peluhnya. Jadi peluhnya itu nanti akan menenggelamkan dirinya. Ya, fi uduni ila ansafi udunaihi, yaitu sampai hanya mata kakinya. Ya, mata kakinya ya. Berarti dia juga khawatir, tapi dia tenggelam sampai ke mata kakinya. Ada sampai ke lututnya, dengan telinganya. Yang lainnya apa? Yang lainnya sudah tenggelam. Subhanallah. Ya, mungkin kita nggak bisa menggambarkan kalau di dalam kehidupan dunia ini keluh itu langsung jatuh ke tanah kan gitu ya. Ini enggak. Ini akan menenggelamkan orang yang bersangkutan. Apakah sekitarnya juga banjir? Pak Uzani tidak. Ya, kok iso ya? Nah, itulah yang pada bab-bab awal sudah dibahas bahwa kejadian-kejadian nanti di yaumil qiyamah itu tidak bisa kita indera, kita gunakan dengan akal kita pada masa kehidupan dunia ini. Ya, gimana? Ya nggak tekan, ya nggak tekan. Nanti manusia itu akan dikumpulkan, kalau kita kajian beberapa 2 pekan kemarin ya, kita nanti akan kemudian dikumpulkan oleh Allah menuju kepada padang mahsyar. Kita ini dalam kondisi tanpa alas kaki dan telanjang. Ya, dalam
pembahasan hadis yang kemarin. Terus gimana? Apakah kita nanti tidak malu? Maka dalam hadis itu disarahi bahwa tidak ada yang dia peduli dengan apa yang dia di hadapannya. Artinya di hadapannya sudah tidak apa? Tidak ada yang connect, tidak ada yang istilahnya berani ngelirik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka berkumpul di satu tempat, tetapi mereka dalam kondisi ibaratnya kalau di dunia ini fokus lah gitu ya. Sebagaimana gambaran yang saya sampaikan, kalau orang yang kemudian mereka itu apa? Mereka itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, berharap-harap, senang sekali. Ya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kemudian apa? Telah datang dan dia ingin secepatnya untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang durhaka terhadap apa yang kemudian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa kehidupan dunianya, dia ada seruan-seruan untuk mereka bersama dengan orang-orang mukmin, malah dia dengan orang-orang kafir. Mereka kemudian diperintahkan untuk kemudian ada dalam majelis-majelis ilmu, kemudian apa? Supaya dia memahami terhadap dinul Islam, malah kemudian dia tidak ada dalam majelis ilmu. Pada akhirnya dia jatuh dalam kesesatan. Maka dia nanti akan ingat dengan apa yang dia telah jalani dalam kehidupan ini. Dan sudah barang tentu Bapak Ibu-ibu, ya, ingatan ini menimbulkan sebuah penyesalan yang kemudian diikuti dengan apa? Kekhawatiran yang sangat ini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Ya, mungkin di dunia itu kan kita ini takut, khawatir, sampai keringat dingin keluar, iso-iso semaput, ya kan gitu ya. Di akhirat tidak ada kejadian semaput, ya. Jadi ketakutan yang sangat, ya, ketakutan yang besar sekali terhadap orang-orang yang mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ada yang kemudian dikabarkan di dalam hadis ini, mereka itu kemudian tenggelam sampai mata kakinya, tenggelam sampai lututnya, tenggelam sampai kemudian baunya, ya, tenggelam sampai telinganya, sampai ada yang tenggelam seluruhnya. Berarti kejadian di padang mahsyar itu kejadian yang maha dahsyat. Iya. Ya, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini kepada kita semuanya, supaya kita mau kembali kepada jalan kefitrahan kita. Kita kembali kepada kefungsian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ini untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini hamba Allah. Kita ini harus ibadah, harus kemudian melakukan bentuk ketaatan semua dalam lini kehidupan ini, tidak hanya sholat saja. Sholat merupakan salah satu dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sholat masih banyak ketaatan yang kita harus memiliki ilmunya. Sampai mungkin kita bahas, mungkin panjenengan mengenal, ada yang sifatnya ibadah madhoh, ada yang sifatnya ghairu madhoh. Ngono ki yo kabeh kudu duwe ilmune Pak Ghazali. Oh iya, kita dituntut untuk mengetahui tentang ilmunya. Ya, kalau itu ghairu madhoh, maka mungkin banyak orang yang kemudian berbicara tentang itu merupakan muamalah antara manusia satu dengan yang lainnya. Muamalah kaitannya dengan mungkin perdagangan, mungkin kaitannya dengan sirkah, mungkin kaitannya dengan pernikahan, mungkin kaitannya dengan hutang piutang dan lain sebagainya. Maka semuanya ini kita dituntut mengetahui ilmunya.
Sehingga kenapa beberapa waktu kemarin dalam bab kaitannya dengan kewajiban kita untuk menafkahkan harta kita itu kemudian apa? Allah menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan oleh orang-orang yang beriman, maka tatkala mereka diperintahkan oleh Allah untuk menafkahkan di jalannya Allah, maka tidak ada halangan bagi dirinya untuk kemudian mengeluarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena esensinya apa yang dia berikan kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah merupakan kepemilikan yang nanti akan dia rasakan dalam kehidupan akhirat kelak nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini telah diberitakan kepada kita semuanya. Mari kemudian kita lihat di dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Ya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi. Jadi takaran kalau dengan orang lain minta dipenuhi, kalau dia nakar sendiri mengurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, dia mengurangi. Kemudian selanjutnya ya disebutkan di dalam ayat ini ya, Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, yaitu pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW tadi ya. Yaitu hari ketika manusia itu berdiri menghadap Allah yang menguasai alam semesta. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil. Artinya malaikat itu akan selalu mencatat amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi orang yang mereka itu durhaka kepada Allah, maka mereka akan dicatat dalam catatan sijil. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah itu sijil itu? Kitabun marqum, yaitu kitab yang tertulis. Ya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Yang kedua kalinya Allah mengatakan kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakannya. Artinya apa? Gak percaya, gak mau tahu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Artinya mendustakan itu apa? Gak mau tahu terhadap urusan nanti. Ya, gak mau kemudian membenarkannya. Sehingga kalau maknanya membenarkannya itu, dia takut untuk menjalankan kedustaan. Dia takut untuk melakukan kecurangan dalam kehidupan yang fana ini. Dia takut untuk kemudian bersama-sama. Ini bersama-sama ya. Sekarang kan banyak orang yang berdusta berkelompok kan gitu ya. Ini hati-hati kita ya, hati-hati. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
Artinya begini Bapak Ibu, kejadian-kejadian ya yang nanti apa yang terjadi itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai begini, karena kan banyak ya di masyarakat kita ini, kamu ki didik-diki kok dalil. Kamu itu ngedeni, didik-didik ngomong tentang yaumil qiyamah. Apa ya wis tau ngono, kan gitu ya. Maka sesungguhnya dengan Al-Quran itu Bapak Ibu cukuplah bagi kita untuk kemudian apa? Menerima itu. Artinya apa? Kita jangan membantah. Kan ada orang yang kemudian ini orang yang memiliki pemikiran sinkretisme, ya orang tahu pernah masuk ke akhirat saja kok ngomong-ngomong akhirat. Orang yang semacam ini sudah termasuk orang yang mereka mendustakan hari pembalasan, yaumil qiyamah. Dan bagi orang-orang yang semacam ini, Bapak Ibu, ya, kalau itu sudah terlontar dengan ucapan, ya, terlontar dengan ucapan, maka hukum Allah itu terkenakan. Ya, terkenakan, iya. Terus gimana? Maka itulah yang kemudian kalau bahasanya ilmu tauhid itu merupakan alamatul riddah, yaitu tanda-tanda kemurtadan. Nyapa murtad? Karena dia tidak beriman terhadap salah satu rukun iman. Wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas, lagi berdosa. Melampaui batas apa? Nah inilah kalau di dalam Al-Quran itu dinyatakan melampaui batas haknya Allah. Haknya Allah apa? Ditauhidkan. Maknanya adalah kita ini tidak boleh menduakan terhadap Allah. Artinya kita tidak boleh menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai panutan, sebagai rujukan. Ya, ini. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Kalau bahasane yang orang-orang sekarang yang mencibir, kamu itu kok membaca masa-masa terdahulu. Sekarang ini masa modern, kan gitu ya. Ini apa? Orang ini juga termasuk orang-orang yang kemudian apa? Sebagaimana yang diberitakan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ini, yaitu apa? Melampaui batas. Dan biasanya orang seperti ini menyepelekan terhadap perbuatan dosa. Ya. Ini pengalaman. Pada saat ada sebuah loka karya ya, dia itu ngomongnya nggak karu-karuan dari kalangan orang-orang liberal, ya, yaitu apa? Dia mengatakan bahwa kebenaran itu sifatnya subjektivitas. Kalau orang Muslim mengatakan maka akhirat itu memang ada. Tapi bagi orang yang di luar Muslim maka itu tidak, dan itu mereka mengatakan sah-sah saja. Ya. Terus pada suatu ketika ya, kita ini jangan mengkapling-kapling surga dan neraka, gitu ya. Mungkin panjenengan pernah mendengar orang yang berbicara begitu. Maka tatkala saya mendengar itu Bapak Ibu, saya kemudian apa? Kuping saya ini panas, nggak rela. Kalau kemudian apa? Wong agama kok untuk main-main. Sedang dia
masih mengaku muslim, namanya saja juga Arab, ya, namanya saja Samsul Arifin, ya, Arab itu, ya. Tetapi apa? Begitu, maka saya hanya bacakan surat Al-Bayyinah, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, saya bacakan itu. Apa yang kemudian dia, oh, Pak Ghazali itu mengkapling-kapling surga neraka seperti Tuhan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkataan ini secara hukum Islam sudah terhukumi, ya, terhukumi. Terhukumi gimana? Dia tidak percaya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Komentar saja bagus jadi begitu. Oh iya, mereka apa? Mereka mendapatkan harta, mereka mendapatkan uang, ya, berani berbicara begitu. Ya seperti istilahnya sekarang ini orang yang mengatakan moderasi itu, ya, moderasi kita ini jangan sampai ekstrim, kita ini jangan sampai ekstrim kanan, ya, kita ini jangan radikal, kita ini jadilah orang yang moderat, yang termaktub dalam kita ini harus toleransi, jangan intoleransi. Pernah dengar gitu? Ya, maka orang ini juga apa? Ya sama dengan yang pertama tadi. Panjenengan harus paham bahwa yang namanya moderasi itu muncul dari pemikiran pluralisme. Jadi anak kandungnya pluralisme, menganggap semua agama adalah benar. Berarti gimana? Itu mengingkari ayat yang gimana? Surat Al-Baqarah itu. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini mengingkari dia. Ya. Orang yang pertama tadi berbicara tadi juga mengingkari Islam. Ya. Sedang Al-Qur'an juga menyatakan di dalam surat Al-An'am itu, ya, Allah menunjukkan dengan penunjukan ataupun dengan isim isyarah hada itu isim isyarah tunggal. Inna hadza siratim mustaqimah. Allah menunjukkan inilah jalan yang lurus, ya, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Maka di dalam tafsir domirnya pun mufrad, maka kemudian penunjukannya siratim mustaqim itu juga mufrad semuanya. Berarti apa? Jalan yang lurus itu hanya satu, Bapak. Islam, itu adalah Islam. Ya. Monggo panjenengan nanti bisa baca di dalam surat Al-An'am ayat 153. Saya lanjutkan. Akhrajahu Al-Bukhari fi kitab tafsir suratu Wailul lil Mutaffifin. Ya, tadi sengaja saya bacakan itu karena banyak kandungan yang ada di dalam surat Al-Mutaffifin ini kaitannya dengan apa? Orang-orang yang nanti celaka pada saat benar-benar apa? Nanti yaumil qiyamah itu terjadi. Ya. Atau saya lanjutkan, ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu yang selalu kamu dustakan. Artinya apa? Ya ini kan berita hari akhirat belum ada. Artinya
bahasanya belum terjadi. Disampaikan kaitannya dengan berita semacam ini. Maka dalam kehidupan yang fana ini ada orang mengatakan, ceramah kok ngomong akhirat ae, ora semangat aku. Mosok ceramah kok ceramah itu adab. Kok koyo yo masuk surga dhewe. Nah, ini apa? Inilah yang kemudian terjadi dalam masyarakat, kondisi yang ada sekarang ini. Yang sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tatkala kita didatangkan pembenaran yang ada di dalam Al-Quran, maka sikap kita ini bukan kemudian kita menyela. Kita tidak boleh kemudian tidak mau menerima. Kalau bahasanya Al-Quran, kita ini nggak boleh sampai dada kita. Terus gimana Pak Ghazali sikap orang mukmin itu? Wa dzikra lil mukminin. Bagi orang-orang mukmin itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Orang mukmin itu walaupun mungkin dia memang manusia itu kan al-insanu mahal khata' wa nisyan. Ya, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, kalau kemudian diperingatkan oleh Al-Quran, semestinya kemudian apa? Dia itu menata, mendapatkan pelajaran itu. Bagaimana kalau mendapatkan pelajaran itu? Ternyata memang Al-Quran nggak membolehkannya, ajaran Islam nggak membolehkannya. Kalau begitu, saya tak berubah menjadi lebih baik. Ini yang kemudian apa? Semestinya yang terjadi. Saya lanjutkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya bahwa ya, apa yang kemudian diceritakan di masa-masa kehidupan ini itu apa? Ini nanti akan terjadi. Ya, akan terjadi, iya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita ini harus kemudian apa? Betul-betul menyimak, betul-betul memperhatikan, betul-betul kita ini harus fokus kaitannya dengan apa yang menjadikan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap amal yang kita jalani di dalam kehidupan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak akan terlenakan ada tulisannya. Demikian pula nanti ya, kita nanti akan ditunjukkan ya, tidak hanya ditunjukkan tulisan Bapak Ibu. Jadi gambaran panjenengan kita sami masa-masa kehidupan dunia itu seperti geber yang kemudian apa? Ada pada diri kita lihat gitu. Ya. Nah disitulah kemudian kondisi manusia yang kemudian dikabarkan sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW ini. Ya, berarti ngeri pada masa itu Pak Ghazali, ngeri bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang mereka ahlul jannah, orang-orang yang mereka mencintai Allah di dalam kehidupan ini sampai dia dipanggil oleh Allah ada di jalannya, maka dia akan mendapatkan anugerah kebahagiaan. Sampai-sampai mungkin nanti yang akan datang saya akan bicarakan tentang bagaimana siksa kubur ya, ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yathaba 'araquhum fil ardi sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum.
Di dalam hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamah, yaitu manusia pada saat di yaumil qiyamah mereka itu berkeringat sampai-sampai kemudian keringat itu mereka itu mengalir di bumi sedalam 70 hasta. Ya, jadi kedalamannya 70 hasta. Yang lainnya orang yang kemudian berbuat kebanjiran tidak, tapi mengalir, ya. Yang lainnya enggak kena. Ya, 70 hasta. Dan juga keringat itu pun mencapai pada mulut mereka hatta yadhaba araquhum fil ardi sab'ina dira'an, jadi 70 hasta. Wa yulji'uhum hatta yablugha adanahum, dan mencapai mulut mereka bahkan sampai ke telinga mereka. Berarti semuanya itu bisa kemudian bisa terbenam, bisa. Ini berita yang ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW, yang mana berita yang semacam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu bukan kemudian cerita Rasulullah glembyar, itu enggak, tetapi ini berita dari Allah, di mana nanti manusia itu akan mengalami kejadian-kejadian yang semacam ini, ya. Dan di dalam sarahnya memang nanti itu di padang mahsyar Bapak Ibu, ya, dikatakan juga mengerikan bagi orang-orang yang mereka itu dihinakan oleh Allah, di mana matahari itu sangat dekat dengan kepala mereka, dekat. Ya, saiki adohe sakmono, ya, ini wis gak karu-karuan kita ini, ya, gawe AC, gawe kipas, orang mati-mati, yen-yen gak mati-mati, ya. Nanti kalau di akhirat kipasnya apa? Gak ono, ya. Dia harus tanggung itu, ya, dia akan tanggung apa yang telah dia jalani di dalam masa kehidupan dunia ini. Terus apa Pak Uzali yang bisa kita ambil pelajaran? Begini Bapak Ibu, jadi cerita-cerita yang sifatnya mughoyab, sifatnya ghaib, yang mana nanti akan terjadi bagi orang-orang yang itu mendustakan agamanya Allah, itu kaitannya dengan siksaan-siksaan Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita jangan sampai tersentuh dari apa yang diceritakan oleh Allah dalam kengerian itu. Terus gimana bagi kita? Ayo kita taat kepada Allah, ya. Kita jangan sampai meninggalkan perintah-perintahnya Allah. Jangan sampai kemudian kita memperturutkan hawa nafsu kita. Jangan kemudian kita ini kena tipuan dunia yang fana ini, sehingga kita melupakan tugas-tugas kita di dalam kehidupan akhirat nantinya. Sehingga kemudian Sehingga nantinya kita akan bisa menyesal tatkala Allah telah menutup yang namanya kehidupan ini. Ini Bapak Ibu. Terus apalagi bagi kita? Ayo kita kemudian selain sesuatu yang kemudian kabar-kabar yang sangat mengerikan nanti di yaumil qiyamah, mari kita kemudian mencari apa yang menjadikan masyiatullah, apa yang menjadikan kemauan Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah-perintah itu. Ternyata perintahnya tidak hanya satu, banyak sekali, ya. Kalau kemudian kita ini aras-arasen, kita ini kemudian gak mau ngaji, terus kapan meneh? Kita ini jaga nih, kemudian pokoknya
apa yang kita ini jalani kehidupan ini sungguh naif tatkala kalau kemudian kita ini mencukupkan diri seperti kondisi ini. Terus piye Pak Uzane aku ora tau mondok. Ya, oleh karena itu kalau nggak tahu mondok ya sering ikut pengajian. Artinya apa? Ada sebuah, kalau bahasanya entrepreneur itu inovasi, ngerti kalau kemudian dia tidak dalam kondisi yang dahulunya menyempatkan itu. Ayo kita ini masih diberikan peluang oleh Allah, kemudian menyempatkan dengan sesempat-sempatnya. Jangan banyak alasan, kan gitu ya. Tapi di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ya, itu Allah menunjukkan walaupun mungkin maklumat atau kemudian pemberitahuan ini, oh iya Pak Ghazali iya memang kita ini nggak boleh itu nunda-nunda, kapan naik kita ini mau serius gitu ya. Tapi ingat, tatkala kalau kemudian itu sudah berpisah, ternyata manusia itu punya kecenderungan sesuk eneng, kemudian waras-warasen. Iku saya kon ngrungokne tok lho ya, ngrungokne itu untuk mendapatkan ilmu. Belum kemudian itu diperintahkan luweh wabot meneh, diperintahkan kemudian aku ketok kok kuwasa ini, aku ra iso ya. Gurung dilakoni sing ngomong tidak bisa. Ini Bapak Ibu. Akhrajahu Al-Bukhari fi Kitabir Riqaq. Babu qauli ta'ala illa yadunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin 'adzim. Ini di dalam surat Al-Mutaffifin tadi ya. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari fi Kitabir Riqaq, di dalam kitab kelembutan hati, yaitu bab qauli ta'ala, dalam bab firman-Nya Allah Ta'ala, ala yadunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin 'adzim. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin 'adzim. Tidaklah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pelajaran hadis yang dibaca pada malam hari ini mengingatkan kita, menambah keseriusan kita, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk kemudian menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah dan nanti akan meminum al-khautnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.